Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 11 SMK Farmasi SIP. Apa kabar kalian hari ini? Ketemu lagi dengan saya Bu Gita pada pelajaran pelayanan farmasi ilmu resep. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, untuk pagi ini saya akan menjelaskan materi tentang pil. Kalian pasti sudah pernah tahu atau pernah mendengar istilah pil. Jadi, materi yang akan kita bahas hari ini yaitu materi tentang pil. Apa sih pil itu? Jadi, pil itu berasal dari bahasa Latin, dari kata pila yang berarti bola. Jadi, kalau kalian pernah tahu bentuknya pil, itu kan bulat seperti bola, tapi bentuknya kecil. Ya, beda dengan tablet. Kalau tablet ukurannya besar, bulat besar. Kemudian tablet juga memiliki ukuran atau bentuk bintang, kemudian bulan. Kalian sudah tahu ya bedanya. Jadi kalau tablet itu memiliki macam-macam bentuk, sedangkan yang pil dia memiliki hanya satu bentuk, yaitu berbentuk bola. Jadi bentuknya bulat. Kemudian menurut FI edisi 3, pil adalah suatu sediaan berupa massa bulat mengandung satu atau lebih bahan obat yang digunakan untuk obat dalam dan bobotnya 60-300 mg per pil. Jadi bobotnya pil 60-300 mg. Kemudian macam-macam pil. Jadi pil terbagi menjadi 3. Jadi pil, kemudian boli, kemudian granula. Kalau boli yaitu pil yang bobotnya di atas 300 mg. Jadi boli itu lebih besar dari pil. Kemudian granula. Granula bobotnya 20-60 mg. Jadi bentuknya lebih kecil dari pil. Itu tadi adalah pengertian dari pil dan macam-macam pil. Ingat-ingat ya, ada 3, pil, kemudian boli, dan yang satunya granula. Sekarang keuntungan dan kerugian pil. Yang pertama, keuntungannya yaitu mudah digunakan atau ditelan. Karena bentuknya kecil ya, jadi mudah ditelan dan mudah digunakan. Kemudian dapat menutupi rasa dan bau obat yang tidak enak dari bahan obat. Kemudian relatif lebih stabil dibanding bentuk sediaan serbuk dan solutio. Jadi lebih relatif dibanding sediaannya serbuk dan solutio. Kemudian sangat baik untuk sediaan yang penyerapannya dikehendaki lambat. Jadi untuk pil penyerapannya lebih lambat daripada yang lainnya. Jadi sangat cocok untuk sediaan yang penyerapannya dikehendaki lambat. Kemudian sekarang kerugian. Kerugiannya ada 3. Yang pertama, kurang cocok untuk diberikan obat yang dikehendaki memberikan aksi yang cepat. Jadi tidak bisa untuk obat yang memberikan aksi yang cepat. Kemudian yang kedua, obat tertentu dalam keadaan larutan pekat dapat mengiritasi lambung. Kemudian yang terakhir yaitu penyimpanan lama sering menjadi keras dan tidak memenuhi waktu hancur. Jadi jika disimpan lama tidak akan memenuhi waktu hancur. Jadi waktu hancurnya tidak sesuai. Kemudian poin yang ketiga yaitu komponen pil. Jadi yang harus ada pada pil, yang pertama yaitu zat utama. Apa sih zat utama itu? Yaitu bahan obat
yang harus memenuhi persyaratan farmakope Indonesia. Misalnya KMNO4, kemudian asetosal, digitalis folia, garam vero, dan lain-lain. Kemudian komponen yang kedua yang harus ada pada pil yaitu zat tambahan. Zat tambahan dibagi menjadi yang pertama zat pengisi. Zat pengisi fungsinya untuk apa? Yaitu untuk memperbesar volume massa pil agar mudah dibuat. Jadi jika volume massanya pil akan sulit untuk dibuat, makanya harus ditambahkan zat pengisi. Contohnya yaitu akar manis, bolu alba, dan bahan lain yang cocok seperti glukosa dan amilum. Kemudian zat tambahan yang kedua yaitu zat pengikat. Fungsinya untuk memperbesar daya kohesi dan daya adhesi massa pil agar massa pil dapat melekat menjadi massa yang kompak. Jadi agar maksudnya tidak mudah kayak hancur, jadi melekat benar-benar saat dicetak, melekat dengan kompak atau tidak hancur. Contohnya yang biasanya dipakai yaitu sari akar manis, gom akasia, tragakan, PGS, atau bahan lain yang cocok seperti glukosa, kemudian mel, sirup, mucilago, kanji, kemudian adeps lanai. Adeps aja ya, dan lain-lain. Kemudian zat tambahan yang ketiga yaitu zat penabur. Fungsinya untuk memperkecil gaya gesekan antara molekul sejenis maupun tidak sejenis sehingga massa pil tidak lengket pada alat pembuat pil atau lengket satu pil dengan pil lainnya. Jadi fungsinya zat penabur untuk memperkecil gaya gesekan agar pil tidak lengket pada cetakan pil. Kemudian contoh yang biasa digunakan yaitu likopodium sama talkum yang digunakan untuk zat penabur. Nah, ini zat tambahan yang keempat ya, zat pembasah, yaitu fungsinya untuk memperbesar gaya kohesi dan gaya adhesi massa pil agar massa pil dapat saling melengkat menjadi massa yang kompak. Jadi fungsinya sama dengan zat pengikat. Kemudian contoh yang digunakan yaitu karena disebut zat pembasah jadi bentuknya cair ya. Jadi air, kemudian air gliserin atau disebut air gliserinata, kemudian gliserin, sirup atau bahan lain yang cocok. Kemudian zat tambahan selanjutnya yaitu zat penyalut. Jadi ini fungsinya untuk menutupi rasa atau bau yang tidak enak. Kemudian mencegah perubahan karena pengaruh udara supaya pil pecah dalam usus, tidak di lambung. Jadi fungsinya itu. Jadi kenapa tadi di keuntungannya pil itu dapat menutupi bau, rasa, ya karena terdapat zat penyalut. Selain untuk menutupi bau dan rasa, juga menutupi perubahan karena pengaruh udara. Kemudian juga supaya pecahnya itu di dalam usus, tidak di lambung. Jadi supaya tidak pecahnya di lambung, jadi supaya pecahnya di usus. Contoh yang digunakan untuk zat penyalut yaitu perak, tolu balsem, keratin, sirlak, kolodium, gelatin, gula, atau bahan lainnya yang cocok. Nah, ini kemudian jenis bahan penyalut. Jadi biasanya bahan-bahan penyalut yang digunakan yaitu macam-macam penyalut yang terdapat pada pil yaitu penyalut gula. Jadi bahan yang biasa digunakan yaitu sakarum album, kemudian penyalut selaput atau film, CMCNA, kemudian balsamum tolutanum, kemudian carbowax 6000, dan yang terakhir perak. Kemudian penyalut enterik. Jadi bahan yang digunakan untuk penyalut enterik yaitu salol,
kemudian selulose asetat. Ya. Nah, sekarang poin yang keempat yaitu persyaratan pil. Jadi, yang pertama harus memenuhi syarat waktu hancur yang tertera pada kompresi, yaitu menurut FI edisi 3. Kemudian persyaratan yang kedua, memenuhi keseragaman bobot. Kemudian yang ketiga, pada penyimpanan bentuknya harus tetapi tidak begitu keras sehingga dapat hancur dalam saluran pencernaan. Ya, jadi persyaratannya ada 3. Nah, ini adalah contoh pil ya. Jadi yang biasanya kalian tahu contoh pil ini disebut apa? Ini termasuk gambar pil KB ya. Yang biasa digunakan. Jadi seperti itu bentuknya, bulat-bulat kecil seperti bola. Nah, ini yang terakhir tugas, yaitu tugas untuk kalian. Yang pertama, silakan rangkum materi tentang pil yang sudah saya jelaskan. Kemudian yang kedua, cari dan tulis perbedaan tablet, kaplet, dan pil sertakan gambar. Jadi gambar tablet itu gimana, kemudian kaplet, pil, jadi digambar sendiri ya. Jadi biar tahu perbedaannya. Kalau tablet itu seperti apa, pil seperti apa, dan kaplet seperti apa. Dan tulis perbedaannya juga. Kemudian tugas yang ketiga, cari dan tulis nama dagang, sediaan tablet, kaplet, dan pil. Jadi nama dagang obat yang sediaannya bentuknya tablet, kemudian kaplet, dan pil. Jadi masing-masing 5, menyebutkan 5 nama dagang. Kemudian tugas yang keempat, jelaskan bagaimana tahapan pembuatan sediaan pil. Harus dijelaskan ya secara lengkap. Kemudian tugasnya ditulis di buku catatan. Kemudian tugasnya dikumpulkan pukul 10 pagi. Jadi kan kita pelajaran selesai tepat 09.40 ya. Jadi tugasnya dikumpulkan tepat 10 pagi, kemudian dikirim melalui WhatsApp grup, sertakan nama lengkap dan nomor absen. Jika tidak mengumpulkan tepat waktu, saya anggap absen atau alfa atau tidak hadir. Jadi harus mengumpulkan tugasnya tepat waktu. Ya, itu tadi materi dari saya hari ini. Jadi apabila ada yang belum paham atau ada yang ditanyakan, silakan tanyakan melalui WhatsApp, tanyakan ke saya melalui WhatsApp grup bisa, kemudian japri saya bisa. Jadi sekian dari saya. Tetap di rumah, jaga kesehatan, jangan lupa minum vitamin, banyak minum air putih, makan makanan yang bergizi. Tetap di rumah ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri untuk materi hari ini. Mari kita sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.